Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah dari Ilmu KUHP akan menyelesaikan tugas proyek kita, di mana kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang terdapat di dalam kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Muhammad Arifatullah sebagai interviewer. Saya Putri Alam sebagai interviewer. Sofia Sudirman sebagai interviewer. Saya Sri Azhar Nurdin sebagai interviewer. Muhammad Teguh Aksa sebagai penyimpul. Saya Rasul Ahwal sebagai penyimpul. Saya Ahmad Hamdanide sebagai penyimpul. Ahmad Fatih Izzuddin Abdul Kahar sebagai penyimpul. Mau Daer sebagai penyimpul. Untuk pertanyaan pertama, kami membuat pertanyaan sesuai dengan analisis SWOT yang terkait dengan pemalsuan dan pengadaan. Memangnya dalam kasus pemalsuan dan pengadaan ini, apakah ada bukti kuat yang mendukung dan membuat pelaku bahwa pelaku tersebut betul-betul melakukan pemalsuan dan pengadaan? Maksudnya macam-macam buktinya seperti apa Pak yang bisa kuatkan kita bukti? Ya, jawabannya baik pengadaan maupun pemalsuan kami salah berhubungkan pertama-tama itu sebelumnya itu kan dilakukan penyidikannya yang berwenang adalah pihak kepolisian khusus pemalsuan pengadaan walaupun ada juga BPNS, tapi sampai saat ini sejak negara ini merdeka sampai sekarang itu menurut KUHP kita menurut KUHP kita mengenal macam pidana yang tetap malah berwenang melakukan. Kita lihat dulu di aspek kewenangan penyelidikan terhadap kasus pemalsuan itu adalah pihak kepolisian. Nah, itu yang kedua. Setelah itu dilakukan penyidikan. Setelah pemberkasan yang singkat cerita dikirimkan berkas itu ke kejaksaan diperiksa. Nah, ini ada perbedaan pasal kalau belum berubah secara ke KUHP lama. Kalau sama 6 tahun ya, pengadaan itu sama 6 tahun ya. Pokoknya lama 4 ya, 4 menurut KUHP itu kan jadi ditahan. Nah, tapi ada pasal pengecualian. Kalau tidak salah itu di pasal 21 itu disebutkan bahwa pengadaan, penganiayaan, bahkan penganiayaan itu ya 351 itu 2 tahun 8 bulan, tetapi harus bisa ditahan karena ada pasal pengecualian namanya. Karena sebenarnya kan yang ditahan itu adalah 5 tahun ke atas, tapi karena ada pasal pengecualian dalam KUHP pasal 21 dalam KUHP kalau salah itu disebutkan bahwa pengadaan penganiayaan itu bisa ditahan, dan ayat berikutnya itu pasal 10 bulan itu menyatakan bahwa bisa ditahan apabila ancaman hukumannya 5 tahun. Kalau pemalsuan itu memang 6 tahun atau lebih kan. Nah itu setelah itu kewenangan pemberkasan, kirim berkas ke penuntut umum diteliti. Kalau toh dilakukan penahanan itu karena ada lagi pasal khusus lagi kuap itu apabila ancaman hukumannya 9 tahun ke atas bisa diperpanjang 2 kali 30. Tapi kan tidak ada yang 19 ini. Nah jadi polisi mungkin 20 berpanjang meminta perpanjang dan untuk 40 dia maksimal menahan 60 hari 2 bulan. Setelah itu dipanggil kejaksaan paling hanya bisa menahan selama 20 hari pada saat berkasnya lengkap jadi menyerahkan tersangka dan barang bukti yang biasa diistilahkan di kami itu namanya tahap 2 diserahkan paling lama menahan 20 hari. Habis itu harus dilimpahkan ke pengadilan. Kasus pengadaan sama pemalsuan ini terdapat kekurangan dalam pengumpulan bukti atau prosedur penyelidikannya, Pak. Bisa itu kemungkinan bisa saja terjadi baik di proses penyidikan. Nah, kenapa saya harus mengatakan penyidikan itu kan masih mencari ada terjadi tindak pidana, itu intinya begitu kata-katanya KUHP. Maksud penyidikan itu sudah mendapatkan atau penyelidikan yang ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, itu berarti sudah kuat indikasinya. Tinggal mencari siapa yang bertanggung jawab dari hasil penyelidikan itu. Penyidikan kita simpulkan.
biasa dimasukkan aja dulu. Nah, nanti kan ditulis sama jaksa ini tidak kuat, bahkan bisa melemahkan, dikeluarkan saja. Itu bagaimana nanti koordinasi antara penyidik itu sudah disebut dalam tahap pra penuntutan ya, sebelum berkas dinyatakan lengkap. Nah, itu ada koordinasi. Nah, tadi lupa yang saya sampaikan di awal, setelah berbicara kewenangan, ada namanya surat di awal itu setelah statusnya penyelidikan naik ke penyidikan. Nah, penyidik dalam hal ini pihak polisi yang selalu penyidik dalam penanganan kasus penadahan dan pemalsuan seperti yang ada tanyakan itu, dia mengeluarkan surat perintah penyidikan. Nah, begitu statusnya naik ke penyidikan, dari penyelidikan itu naik statusnya, dibuatlah surat penyidikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nanti lihat itu maksimal 7 hari, tidak boleh lewat. Kalau kapan lewat, jaksaan wajib mengembalikan SPDP-nya itu, tidak boleh. Dia harus menyampaikan ke keluarga terdakwa, ke pihak penuntut umum, SPDP surat pemberitahuan dimulai penyidikan dengan melampirkan. Jadi lampiran surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu adalah surat sprindiknya. Nah, itu ada lampirannya surat perintah penyidikan, ada resume, ada laporan polisi. Itu lampiran-lampiran surat dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari pihak penyidik ke penuntut umum, maksimal 7 hari. Dan itu sudah disampaikan melalui aplikasi, ada aplikasinya. Nah, itu secara umum saja. Ya Pak, menurut Bapak apakah ada peluang untuk menggunakan media sosial atau teknologi lain untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait pemalsuan dan penadahan? Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tindak pidana pencucian uang selama itu beraset besar. Karena kan memalsukan, pernah dengar kan memalsukan KTP, memalsukan STNK, ada mafia-mafia. Seperti yang saya contohkan tadi itu yang STNK, kendaraan-kendaraan itu ternyata dibeli oleh pembeli awal itu sudah tidak bertempat lagi di tempat domisilinya pada saat dia membeli kendaraan yang diduga dipalsukan STNK-nya itu. Nah, jadi bisa mengarah ke sana. Teknologi atau apa istilahnya tadi, media sosial, bahkan media sosial pakai untuk mempromosikan, menawarkan, bisa kan? Ada tadi sebenarnya menawarkan yang bisa baca, salah baca tadi itu. Bahkan dalam hal ini pengadaannya atau dia berkomunikasi untuk memperlancar tindak pidananya sebagai alat pendukungnya. Nah, nanti bisa disita itu alat-alatnya yang dimiliki seperti HP, laptop. Apakah pemalsuan dan penadahan ini dapat memungkinkan bahwa opini publik dapat mempengaruhi hasil penyelidikan atau persidangan? Teori menurut hukum dan apapun itu tidak bisa, karena yang menjadi patokan adalah alat bukti itu tadi, alat bukti yang didasarkan mulai dari subjektif, objektif, formil material berkas perkara dan pemeriksaan persidangan. Dalam hukum acara itu kan apa yang berkas, dari berkas itu yang dilihat oleh kejaksaan menjadi objek untuk menyusun surat dakwaan dan tuntutan, dan hakim juga memeriksa dari itu. Jadi tidak ada faktor-faktor darurat tekanan. Bahkan mungkin tekanannya kemungkinan bisa terjadi untuk menghukum, memproses dengan
Baik, saya akan menyimpulkan pertanyaan pertama, yaitu alat bukti kuat yang apa saja mendukung penuntutan pelaku kasus pemalsuan atau penadahan tersebut. Baik penadahan atau pemalsuan, selaku narasumber sebagai penuntut umum sebelum itu yang melakukan penyelidikan yang berwenang adalah pihak kepolisian. Tapi sampai saat ini, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, menurut KUHP tetap berwenang untuk melakukan penyelidikan tersebut terhadap kasus penadahan atau pemalsuan, yaitu pihak kepolisian. Terkait dengan alat bukti, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 184 yang mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Karena terdakwa diberikan hak oleh undang-undang untuk menyangkal. Barang bukti bukanlah objek yang dapat menjelaskan sendiri suatu kejadian, melainkan perlu ditransformasikan menjadi alat bukti yang sah agar dapat membuktikan seseorang yang bersalah. Sekian dari saya. Jadi, hal ini kemungkinan bisa saja terjadi baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Penyelidikan itu masih mencari apakah ada tidaknya tindak pidana, sedangkan penyidikan itu sudah mendapatkan penyelidikan yang ditingkatkan. Apabila sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, itu berarti sudah kuat indikasinya, lalu mencari siapa yang bertanggung jawab dari hasil penyelidikan itu. Jadi apabila penyelidikan dan penyidikan terjadi bahwa saksinya kurang relevan, biasanya dimasukkan saja dulu lalu ditindak oleh jaksa apakah bisa melemahkan. Jika bisa, maka dikeluarkan sebagai saksi. Koordinasi antara penyidik itu telah disebut dengan tahap pra penuntutan sebelum berkas dinyatakan lengkap. Statusnya penyelidikan naik ke penyidikan. Penyidik dalam hal ini polisi dalam kasus penadahan dan pemalsuan, dia mengeluarkan surat perintah penyidikan dari penyidikan itu. Naiklah statusnya menjadi penyelidikan berdasarkan putusan MK maksimal 7 hari dan tidak boleh lewat. Apabila saksi dianggap kurang atau lemah, dapat dikeluarkan atau diberikan petunjuk bahwa narasinya sudah bagus namun kurang mengarah ke unsur dan harusnya mempertajam unsur pasal yang dijatuhkan. Kesimpulannya, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi tindakan pencucian uang selama itu berakhir besar karena memalsukan uang, KTP, STNK, dan lain-lain. Seperti jika kendaraan ternyata dibeli oleh pembeli, itu sudah tidak bertempat lagi di tempat domisilinya pada saat dia membeli kendaraan yang diduga dipalsukan STNK-nya. Jadi bisa mengarah ke media sosial yang memakai untuk mempromosikan, menawarkan sehingga masuk dalam unsur penadahan. Bahkan menawarkan hasil apakah dia langsung pelaku tindak pidana asal juga yang menawarkan. Besar kemungkinan apabila cukup alat bukti bisa dikenakan 2 pasal gabungan, yaitu melakukan 2 tindak pidana, apakah setelah dia memalsukan atau setelah dia mencuri. Lalu dia juga yang menawarkan, maka terkena pasal penadahan karena unsur yang telah disebutkan tadi bahwa penadahan itu bersifat alternatif, salah satu yang dibutuhkan dari pasal itu. Jadi media sosial dalam hal ini, apakah dia menawarkan dalam hal ini penadahannya atau dia berkomunikasi untuk memperlancar tindak pidananya sebagai alat pendukungnya. Jadi bisa disita nanti alat seperti laptop, HP, dan perangkat lainnya. Mungkin cukup sekian. Saya akan menyimpulkan dari pertanyaan nomor 3, yakni hal ini harus dikembalikan terlebih dahulu kepada penyidik bagaimana dalam mengumpulkan bukti-bukti. Apabila penyidik sudah buat berkas dan dilimpahkan ke kejaksaan lalu diberikan petunjuk tetapi penyidik tidak bisa, ia dipenuhi dan itu merupakan prinsip dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan dan penadahan. Apabila terdapat bukti yang kurang, harus dicari. Biasanya penyidik dalam prakteknya apabila ia merasa ragu atau merasa sudah cukup dengan buktinya, tidak lewat dalam waktu 60 hari dan harus diselesaikan. Jika ia menahan dari 60 hari dan belum bisa mengumpulkan alat buktinya, otomatis si tersangkanya itu keluar dari hukum terlebih dahulu. Contoh lain, kasus ijazah palsu. Dalam kasus ini harus ada surat yang menjadi pembanding bahwa mana ijazah yang palsu dan yang asli. Harus ada keterangan ahli, jika ijazah harus ada keterangan dari dinas pendidikan setempat.
Selain itu, dari alat buktinya harus dicari bahwa disebutkan objek, barang, sesuatu yang dipalsukan atau yang ditada harus ada barangnya. Selama ini belum ada objek atau permasalahan terkait penadahan atau pemalsuan yang terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. 3. Saya akan menyimpulkan pertanyaan nomor 5. Jadi menurut teori hukum tidak bisa dikarenakan yang menjadi patokan itu adalah alat bukti yang didasarkan mulai dari subjektif, objektif, formil, material, berkas perkara. Dalam hukum acara pidana, dari berkas itu yang dilimpahkan ke kejaksaan objek untuk menyusun surat dakwaan. Jadi tidak ada faktor dari luar, bahkan tekanannya bisa jadi untuk menghukum, memproses dengan baik dan benar, mengawal sehingga mempengaruhi dari aspek itu, bahwa betul-betul kasus ini menimbulkan banyak asistensi dikarenakan banyak korbannya. Seperti Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang sangat ditekankan oleh publik, jadi diminta para penegak hukum untuk memproses dengan betul-betul serius dan profesional dalam menangani